Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya sekedar akan menceritakan Imam Syafi'i nalikani di pondok pesantren. Apakah Imam Syafi'i di dalam pondok pesantren sama dengan saudara atau tidak? Imam Syafi'i ketika umur 2 tahun, baru umur 2 tahun Imam Syafi'i mengaji kepada ibunya, yaitu Siti Fatimah. Sebab ibunya Imam Syafi'i, Siti Fatimah, ayah Imam Syafi'i adalah Kiai Idris. Ngaji kepada Siti Fatimah selama umur 2 tahun. Ini Imam Syafi'i. Umur 6 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Saudara umurnya sudah berapa? Terus sudah hafal Quran belum? Nah, Imam Syafi'i umur 6 tahun hafal Al-Quran. Nah, maka dari itu umpamanya saudara-saudara sekalian belum hafal Al-Quran, jangan pulang dulu. Nanti sampai 20 tahun. Sudah di sini saja, tidak usah pindah-pindah. Asal saudara mempeng mengaji kepada Kiai Ali Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, itu ngajinya saja kepada Imam Syafi'i, kepada ibunya yaitu Siti Fatimah. Dan Kiai Idris meninggal dunia sebelum Imam Syafi'i lahir. Sebelum Imam Syafi'i lahir, sebab meninggal dunianya Kiai Idris itu di Palestina. Kalau Kiai Siti Fatimah itu adalah di Mekah, Makkatul Mukarramah. Adapun meninggal dunianya Kiai Idris itu di Palestina. Sebab pada waktu itu Kiai Idris beserta Siti Fatimah sedang ziarah pada saudara-saudaranya di Palestina. Jadi umur 2 tahun. Maka dari itu saya singkat. Adapun peristiwa Kiai Idris dengan Siti Fatimah, perkawinan saudara, itu panjang ceritanya itu. Itu Siti Fatimah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, Siti Fatimah ibunya itu adalah Sayyid Abdullah. Jadi ayahnya Siti Fatimah itu seorang Habib Sripa, seorang Sayyid. Niku ayahnya Siti Fatimah. Siti Fatimah pernah suatu saat melontarkan buah delima di sungai. Besok nanti yang menemukan delima ini akan menjadi suaminya Siti Fatimah. Nyoto yang menemukan Kiai Idris. Kiai Idris orang alamah dan alim. Nah itu akhirnya yang menjadi suaminya Siti Fatimah. Cuma sayang ketika Siti Fatimah dengan Kiai Idris datang kepada Palestina, Kiai Idris meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, setelah Imam Syafi'i agak besar sedikit, umur 2 tahun, ngaji kepada Siti Fatimah, ngaji Al-Quran 4 tahun hafal. Imam Syafi'i 4 tahun itu hafal. Setelah 4 tahun hafal, umur 6 tahun, 4 tahun itu kan Al-Qurannya hafal. Lalu Imam Syafi'i umur 6 tahun itu membaca singgaran ngapalakan hadis muwatta. 10 tahun hafal. Jadi Imam Syafi'i itu 10 tahun sudah hafal Al-Quran dan hafal hadis muwatta. Hadis muwattanya hafal, Al-Qurannya hafal. Lalu yang saya tanya kepada saudara sudah tahu hadis muwatta belum? Hadis muwatta. Saudara sudah tahu hadis muwatta belum ngaji, sudah tahu hadis muwatta belum? Bisa juga sudah tahu, bisa juga belum tahu. Maka dari itu jangan dulu terus pulang dulu. Nanti kalau sudah pinter kali.
saudara-saudara sekalian, setelahnya Imam Syafi'i 10 tahun hafal hadis muwatta dan hafal Al-Quran, Imam Syafi'i 10 tahun baru berangkat di pondok pesantren di negara Himyar. 10 tahun. Saudara, kalau saya beritahu, Imam Syafi'i mondok di negara Himyar tidak disangoni. Boten sangu, boten. Tidak membawa sangu. Sebab apa? Sebab ayah dan ibunya Imam Syafi'i faqiratun minal fuqara. Fakir. Maka dari itu berangkatnya Imam Syafi'i datang ke negara Himyar saja melaku dan masih kecil. Belajar nahu sorob di negara Himyar, sebenarnya negara Himyar itu dianggap negara yang bahasa Arabnya adalah asli. Belajar 2 tahun. Setelah 2 tahun, kiainya bilang pada Imam Syafi'i, Syafi'i jangan pindah saking mriki, sebab ilmu kula ketelasan, ilmunya kehabisan. Lu saudara ngaji pada channel TV, ilmunya burung tek burung apa? Kok pengen pindah barang itu? Imam Syafi'i dikain pindah. Imam Syafi'i jangan pindah saking mriki. Dumateng Imam Muslim Az-Zinji. Niku ilmunya lebih besar dan lebih banyak dan ahli fikih, maka dari itu jangan pindah mereka. Jadi Imam Syafi'i tanpa memberitahu kepada ibunya terus pindah wonten teng Imam Muslim Az-Zinji. Belajar Imam Muslim Az-Zinji, belajar fikih. Bahasa Arabnya itu nahu dan sorobnya sudah 2 tahun rampung. Terus ngaji wonten teng Imam Muslim Az-Zinji semenjak umur 12 tahun. Sehingga Imam Syafi'i ketika umur 12 tahun diminta oleh Imam Muslim Az-Zinji dikon mulang wonten teng Masjidil Haram. Sing ngaji ulama-ulama besar. Imam Syafi'i masih 12 tahun. Sehingga saudara-saudara sekalian ngulang bulan puasa Imam Syafi'i dari pagi sampai sore, dari pagi, siang, sore, ngulang terus. Sehingga suatu saat Imam Syafi'i jam 2 siang, Imam Syafi'i mucal awit esuk sampai sore mboten wong poso. Sedang poso. Jam 2 siang Imam Syafi'i membaca kitab Ketelak. Dengan arti Ketelak niku mboten saged membaca dikarenakan apa? Keranten telas idune. Nah, telas idune. Maka dari itu Imam Syafi'i karena telas idune mlayu wakon wonten teng sumur Zam-Zam. Terus nyiduk Zam-Zam diminum. Padahal Imam Syafi'i sedang poso. Sehingga orang yang mengaji beram Imam Syafi'i sama melihat kepada Imam Syafi'i, loh Syafi'i piye sih? Loh DM bilang aku malah DM malah orang poso, aku sing poso. Sehingga orang ketika Imam Syafi'i datang ke situ, wah kan guyu kabeh. Lah bagaimana sih Imam Syafi'i? Wong kita poso semua. Loh jenengan kan mboten poso. Malah Imam Syafi'i jawab, aku dolen wajib kok. Balik umur 12 tahun, saya belum wajib. Imam Syafi'i sudah mulang wonten teng Masjidil Haram. Saudara-saudara sekalian, setelahnya di Imam Muslim Az-Zinji 3 tahun. Pekiye ngerotok kabeh. Imam Syafi'i pekiye itu boleh dikatakan sudah luar biasa Imam Syafi'i. Setelahnya begitu, maka Imam Muslim Az-Zinji minta kepada Imam Syafi'i dengan pindah wonten Madinah. Sampai sudah 5 tahun mondok dereng kondur. Iki 5 tahun dereng kondur. Dan jenengan kali pulang niku berapa kali 1 tahun? Imam Syafi'i 5 tahun dereng kondur, tapi kepengen jadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di 5 tahun dereng kondur.
Maka dari itu Imam Muslim Az-Zinji manggil dumateng Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i jenengan monggo pindah wonten teng Imam Malik. Sebab ilmu kula sampun ketelasan. Dan niku Imam Syafi'i lajeng Imam Muslim Az-Zinji telepon kepada ibunya. Kalau istilah sekarang telepon, kalau dulu itu kan otomatis memberitahu ke sana. Bilih putrane jenengan ingkang nami Imam Syafi'i badhe kondur dumateng panjenengan lan badhe pindah wonten dumateng Imam Maliki. Itu sudah 5 tahun dereng nate kondur. Lajeng Imam Syafi'i, saudara-saudara sekalian, Imam Syafi'i terus lajeng piyambake gadya mlayu kemawon saking Imam Muslim Az-Zinji mlayu kemawon sampai dumateng daleme Imam Syafi'i. Ketika nalikane wonten daleme Imam Syafi'i mengetuk pintunya keras. Duk 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 duk. Biasa santiraken kalau memang pintunya dipun kancing, biasanya mengetuk pintunya kan keras. Ketika ibunya dengar bahwa diketuk pintunya keras, ditanyai oleh Siti Fatimah, siapa yang mengetuk pintu? Kula putra jenengan ingkang nami Syafi'i. Jawabe Siti Fatimah, Syafi'i, kowe ngaji wis 5 tahun. Kamu tidak mempunyai tata krama. Masa mengetuk pintu kepada pintunya ibunya saja dengan keras? Berarti kamu belum mempunyai sikap berlaku yang baik. Maka dari itu saya belum bisa menerima Anda pulang ke rumah. Supaya kamu itu belajar lagi. Nanti supaya mempunyai tata krama. Imam Syafi'i boten diterima ibunya. Sebab masalah nopo? Sebab mengetuk pintunya keras. Pada saat ini kadang-kadang santri bukan keras saja, kadang-kadang dijejek barangnya. Kadang-kadang mengetuk pintunya, kadang-kadang dijejek. Nah gitu boten. Imam Syafi'i mengetuk pintu secara keras, berarti Imam Syafi'i belum mempunyai sifat tata krama. Maka dari itu Syafi'i, supaya kamu belajar lagi, jangan pulang ke rumah selama kamu belum mempunyai sikap perilaku dan tata krama yang baik. Imam Syafi'i sambil menangis, mencucurkan air mata. Imam Syafi'i pangkat malih wonten dumateng Imam Malik. Ketika datang Imam Maliki, yaitu adalah datang hari Kamis, datangnya hari Kamis. Terus nalikan datang hari Kamis, Imam Syafi'i rawuh dumateng Imam Maliki. Imam Malik, kula niki datang dumateng jenengan hari ini. Maka dari itu kula badhe ngaos kali dengan hari ini juga. Lah niku saiki kadang-kadang ing pondok teko seminggu guru ngaji guru apa. Entah ini Imam Syafi'i boten, sekali datang sowan dumateng Imam Maliki minta ngaji. Sehingga nalikane minta ngaji, Imam Malik kula badhe ngaos kali dengan saniki dumateng panjenengan. Imam Maliki tanya, "Lah kowe wis pernah aku ngaji kok?" Nggih, kula mireng ya jenengan ahli nahwu. Nah, kowe ngerti apa ora? Yen aku ngajine muwatta, iku dinasine, ora dinasine. Lah saiki mboten Imam Malik, kula sampun rapuh. Wonten mriki supados jenengan mucal kali kula. Lho kowe wong ngaji kok maksa-maksa piye? Niki Imam Syafi'i. Ngaji kok maksa-maksa piye? Nah, kowe apa wis rumah yo wis rumah apa durung? Jawab Imam Syafi'i, Imam Malik manai kepareng Imam Malik bilih kawula sampun apal muwatta. Dan terus Imam Maliki niku nalikane Imam Syafi'i rawuh dumateng Imam Maliki badhe ngaji muwatta, Imam Syafi'i sampun apal muwatta. Al-Qur'ane apal, muwattane apal. Ki tenang. Orang menggerutak karo muwatta sampun apal Imam Malik. Terus dibuka, barang dibuka dikon maca awit pertama sampai akhir apal kabeh Imam Malik. Saiki Syafi'i ngaji karo aku.
ngaji juga setahun hadam sehingga Imam Maliki anggenipun mucal dumateng Imam Maliki sambil menghormati kali Imam Syafi'i. Saudara-saudara sekalian, lajeng Imam Syafi'i, Imam Maliki matur Syafi'i sampean sampun, Maliki sampun kok moto sampun rampung jenengan supados ngaos Malik wonten teng Irak, wonten teng Baghdad. Sehingga Imam Syafi'i disakoni Imam Maliki, singangoni Imam Maliki, sebab Imam Syafi'i yang sepai mboten enggak waqiratun, tapi habaib, yaitu adalah sifat, yaitu Siti Fatimah bin Abdullah binti Husain bin ya sahabat Ali kan samanya ke sana itu. Niku adalah yaitu adalah Imam Syafi'i. Saudara-saudara sekalian, itu coba saudara itu Imam Syafi'i ini wonten teng Irak, lajeng wonten Baghdad. Niki selama 17 tahun Imam Syafi'i dereng nate kondur. Selama 17 tahun. Sawise 17 tahun. Lah niki saudara-saudara sekalian. Suatu saat Imam Syafi'i niku datang wonten ke Mesir. Dari Irak ke Mesir. Tekane wonten teng Masjid Iskandaria. Masjid yang besar sekali dulu niku wonten teng Iskandaria. Di dalam Masjid Iskandaria wonten 20 halaqah. 20 halaqah kuwi 20 pengajian saking gedene Masjid Iskandaria. Sing ngaji niku jumlahe wonten 12. Wonten kali dosa. Imam Syafi'i datang wonten teng Masjid Iskandaria 18 halaqah bubar kabeh melu ngaji karo Imam Syafi'i sedoyo. Maka dari itu sing asalnya 20 halaqah jadi 3 halaqah. Ada halaqah 2 ditambah Imam Syafi'i. Ada 1 halaqah waktu sing ngajinya puluhan orang. Ada lagi 1 halaqah yang ratusan orang. Tapi Imam Syafi'i sing ngaji ribuan orang. Karena Imam Syafi'i teko-teko sing ngaji ribuan orang. Yang satu paling bulan orang, yang satu adalah paling ratusan orang. Imam Syafi'i yang ngaji itu puluhan ribu. Sehingga akhirnya dendam terhadap Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i dicap Syiah. Dicap Syiah. Digegarakan bahwa Imam Syafi'i Syi'i, Imam Syafi'i Syi'i, Imam Syafi'i Syi'i. Dan pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Syiah yang ada di Mesir badi ditangkap jumlah ada 9 orang. Berarti 10 orang dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nalikane ditangkap dari Mesir dibawa ke Irak berapa ribu kilometer. Yaitu tangannya Imam Syafi'i dibondo, sikile dibondo, tumpakaken ndure onta. Itu wong Syi'i jumlah sanga, ya tangane dibondo, sikile dibondo, tumpaknya ndure onta. Saudara-saudara sekalian, Syi'i itu 9 tambah 1 Imam Syafi'i berarti 10 orang di bawah wonten teng Irak. Datang ke Irak, saudara. Syi'i 1 panggil, dibondo, bunuh leher, dipotong leher. 2 datang lagi, potong lehernya. 3 juga potong lehernya. Sampai 9 mati kabeh. Lalu Imam Syafi'i dipanggil. Imam Syafi'i, saudara namanya siapa? Syafi'i. Niki nalikane mlaku. Sebab waktu niku khalifahnya Harun Rasyid. Khalifahnya Harun Rasyid. Ketika mlaku lho, mlakune kudu mlakune wong Syi'i kae, mlakune wong Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab mlakune kan beda. Wong Ahli Sunnah wal Jamaah mangane saja kok beda kok. Wong Ahli Sunnah wal Jamaah mangane geding kan beda dengan wong Syi'i. Wong Syi'i kadang-kadang tetengkreng mangane karepe dhewe. Yen wong Ahli Sunnah wal Jamaah niku ora tatak sama. Kae mlakune ya tata krama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ngomongnya ya tata krama Ahli Sunnah wal Jamaah.
tindak tanduknya juga Bapak Purama Ahlussunnah wal Jamaah. Masa sih potongan saya ini bukan sih. Maka dari itu ketika Imam Syafi'i dipanggil, Syafi'i, saudara itu Ahlussunnah wal Jamaah nopo sih? Kulo Ahlussunnah wal Jamaah. Dene kulo difitnah, diomong si ini ku difitnah. Padahal saya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus ditanya, Syafi'i, kamu anaknya siapa? Anaknya Idris. Ibu Fatimah berangkul. Kowes dulu dewi. Nah ini sudah. Kamu itu saudara saya sendiri. Kok bisanya kamu sih mboten kula Ahlussunnah wal Jamaah. Saking senengnya Khalifah Harun Rasyid, tidak salah tangan. Nah, yaitu saking senengnya Harun Rasyid diberi hadiah Imam Syafi'i, yaitu adalah 300.000 dinar. Nah, 300.000 dinar berapa miliar? Oh, 300.000 dinar. Dinar itu adalah duit emas. Mana 300.000 dinar? Itu ya ratusan miliar. Ratusan miliar. Jadi Imam Syafi'i diberi 300.000 dinar, bukan dirham. Dirham lain, kalau dirham kan perak. Kalau dinar adalah emas. Imam Syafi'i saking seneng Khalifah Rasyid, tidak salah tangan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diberi hadiah 300.000 dinar. Kalau sekarang ratusan miliar. Oh, Saidi geger-geger enggak proposal. Ya, Imam Syafi'i betul enggak proposal. Imam Syafi'i enggak buat proposal. Nah, Imam Syafi'i nalikannya diberi 300.000 dinar. Imam Syafi'i kalau mboten usah diberi 300.000 dinar. Sebab kula yang mboten gadah, mboten biasa kula nyekel duit. Lah saiki nyebut duit kata kula niku rak mungkin terpengaruh dengan duitnya. Maka dari itu maaf Khalifah Rasyid, kula mboten usah diberi iki Imam Syafi'i. Saiki ada orang bagi duit, wah proposal bola Imam Syafi'i mboten kerto. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Imam Syafi'i wangsul, malah wangsul niku anu niku dipun antar dening niki prajurit, tapi Imam Syafi'i mboten purun. Kula mboten usah diantar prajurit kok dalam pasti mawon. Imam Syafi'i kon wonten teng Mesir, sehingga Imam Syafi'i nalikane di Irak, Imam Syafi'i ngangge kitab Qadim, setelah di Mesir ngangge kitab Jadid. Saudara-saudara sekalian, lajeng Imam Syafi'i sampun lami wonten Mesir, di Irak ya sudah lama, di Mesir sehingga umurnya sudah, yaitu mondok di pesantren itu sudah 17 tahun. Imam Syafi'i selama itu kepanggil kali ibunya Siti Fatimah, dan Imam Syafi'i pada waktu itu umurnya 27 tahun. Saudara-saudara sekalian, Imam Syafi'i datang buat tentang Makkahul Mukarramah. Nah, ini terkawan tentang Makkahul Mukarramah, Imam Syafi'i gawe cungkup rumah di tengah padang pasir. Sebab nalikan Imam Syafi'i ndabel rumah cungkup di tengah padang pasir, niku tiang-tiang Mekah kan sami rawuh datang ke rumah pasir. Saya mengerti yang Imam Syafi'i sudah lama, sudah alim, larang pandai, mustahid mutlak. Niku menentos niku, sehingga orang ribuan sama datang. Ketika ribuan orang datang, terus Imam Syafi'i matur kali tiang-tiang enggang rawuh, mungkin jenengan sampai akan ibu kula ini menika Siti Fatimah, kula kepengin panggih. Sampun niki sampun gadhe tata krama napa dileh. Sing ditakotaken adalah kula pun gadah tata krama napa dileh. Yen kula pun gadah tata krama, kula badhe kondur wangsul, badhe mencium inggih menika ibu kula, inggih menika wonten teng Makkahul Mukarramah.
tiang-tiang sami rawuh wonten Siti Fatimah. Siti Fatimah niku putune panjenengan ingkang nami Imam Syafi'i sampun rawuh wonten tengah-tengah padang pasir. Wadi yang niku ribuan niku sebab luruh barokah dumateng tiang Imam Syafi'i. Para bapak, ibu dan saudara-saudara dijawab oleh Siti Fatimah, Syafi'i saiki sudah bapak kromo. Saiki kena mulai, yang guru mulai tak usir meneh, kon mangkat meneh lah ngoten niku. Niku Imam Syafi'i. Maka dari itu jenengan belajar bapak kromo dan hormati ayah dan ibu. Asal jenengan mau melaksanakan itu bisa itu tata krama pada ayah dan ibunya, terus baik dengan masyarakatnya. Pak, insya Allah saya doakan saudara-saudara, moga-moga saudara-saudara sekalian itu besok di rumah yaitu adalah bermanfaat bagi umat masyarakat bangsa dan amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa rahmah wal afiyah wa istiqomah sakinah wal barokah wassalamu. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli salah wal khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa auladana wa banatina min ahli ilmi wa tuqa. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shfi shifa'na yuqaddiru sabana. Allahumma shfi Allahumma shfi shifa'na yuqaddiru sabana. Allahumma shfi shifa'na yuqaddiru sabana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah.